Jadi itu syarat kedua untuk bisa menjadi seorang perempuan yang mulia, menjadi seorang perempuan yang berharga. Yang nomor satu apa tadi? Yang nomor dua apa? Ilmu. Yang nomor tiga teman-teman sekalian, amal soleh, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikanmu berharga. Nilai kamu itu bukan daripada seberapa banyak harta yang kamu punya, bukan dari seberapa kecantikan yang kamu punya, bukan dari seberapa kaya suami kamu, bukan, ataupun seberapa lucu, seberapa berprestasi anak-anak kamu, bukan teman-teman sekalian. Nilaimu adalah seberapa taatmu di mata Allah. Yang taat, jadi hamba Allah, disuruh sholat jangan tinggal, kan begitu? Jangan pernah berpikir buat ninggal sholat, ya. Jangan pernah berpikir buat ninggal sholat. Kalau bisa malah ditambahin sholatnya, tambahin sholat malam, biar sebentaran juga bangun tahajud, kan gitu. Bangun sebelum subuh deh, seenggaknya setengah jam aja gitu. Bangun, tapi bukan asal ke kamar mandi doang habis itu tidur lagi. Kelakuan tuh. Suka ada yang kayak begitu. Udah bangun, bagus-bagus, jam 3, kamar mandi doang habis itu tidur lagi. Kayaknya masih rada lamaan dah, tar dah tidur lagi ah. Pas bangun-bangun udah siang ya, kadang-kadang malah sampai segala subuh-subuhnya ketinggalan. Teman-teman, saya sering sampaikan ini ya, ketika ada orang sholat, bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia berharga di mata Allah, Allah mengizinkannya untuk menghadap kepadanya. Ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu masih punya nilai di mata Allah, Allah masih mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Ketika kamu tidak mau sholat, ketika kamu tidak sholat, bukan karena kamu tidak mau sholat, akan tetapi karena kamu tidak berharga di mata Allah, sehingga Allah tidak mengizinkanmu untuk menghadap kepadanya. Taat itu undangan teman-teman, ibadah itu undangan. Tidak akan ada yang dapat menghadirinya kecuali yang diinginkan oleh sang pengundangnya. Kalau kamu nggak dikehendaki sama yang ngundang buat datang, kamu nggak bisa datang. Demikianlah ketaatan. Taat tuh kayak gitu. Nih yang hadir di majelis ini, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hadir teman-teman. Jangan salah, bukan hanya karena kamu pengen datang terus kamu datang, belum tentu. Ada juga yang sebenarnya kagak pengen datang, tapi ya gitu diajakin sama temennya atau apa gitu kan, dia nggak tahu sebelumnya. Pas kemarinan lihat ada flyernya di situ tuh, ada balihonya, datang dah, tahu datang. Ada berapa banyak loh orang-orang di sini tuh yang tadi malam nggak berniat datang tapi akhirnya datang. Ada juga di sini yang asalnya niatnya mau datang tapi hari ini jadi nggak datang. Ada juga yang begitu. Itu siapa yang netepin? Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman, saya diajarin sama para orang-orang soleh-solehah di Kota Tarim, tempat saya tinggal dulu. Kalau dengar satu kebaikan, apapun aja kebaikan itu, niat buat bisa melakukannya. Niat biar mampu melakukannya. Lagi diceritain tentang pahalanya Rejab misalnya begitu ya.
tentang banyak puasa bulan Rejab atau tentang istighfar di bulan Rejab, niat aja dulu, niat aja. Nggak kemudian mikir yang, ya udah deh kalau inget ya kita kerja ini nggak. Kalau lupa mau gimana lagi? Tuh kamu ragu-ragu gitu. Masalahnya itu taat tuh bukan sekedar kamu mau atau kamu nggak mau, tapi Allah mau atau Allah tidak mau. Jadi kalau dengerin kebaikan apapun itu, niat dalam hati, ya Allah mudahkan saya untuk dapat melakukannya. Orang-orang di Tarim itu seperti itu. Bahkan kalau mereka dengar Robiah Adawiyah tiap malam punya 1000 rakaat, Allahumma ij'alni minhum, gitu. Ya Allah jadiin saya kayak begitu ya Allah. Allahumma ij'alni kamaha ya Allah. Gitu, minta kebaikan-kebaikan. Ini orang kita nih kebalik-balik. Orang kita kalau urusan dunia suka minta. Misalnya nih ngelihat orang rumahnya kayak, ya Allah kepengen dong. Ya Allah saya kepengen juga tuh yang kayak begituan. Ngelihat ada mobil mewah, ya Allah kepengen saya kayak begitu. Ngelihat orang jalan-jalan mulu keluar negeri, ya Allah saya kepengen tuh begitu ya Allah. Gitu ya, ngelihat orang punya suami ganteng, ya Allah kepengen tuh saya kayak begitu. Kalau dia belum punya suami. Teman-teman sih sekalian, tapi kalau giliran amal-amal soleh, ada orang yang bisa 3 hari kan, kita mah yang gak mungkin lah. Kagak ada kepengen-kepengennya gitu, gak ada kepengen-kepengennya. Kalau masyarakat di Tarim tuh yang saya pernah tinggal di sana 4,5 tahun, itu kebalik teman-teman. Kalau urusan dunia itu mereka tahu itu adalah yang terbaik. Lihat orang kaya nggak terlalu kepengenan kaya gitu. Mereka bilang buat dia kayaknya baik kali kaya, kalau buat saya belum tentu. Saya kalau sama Allah dikasih kaya banget gitu mungkin nggak bener malahan saya. Ya udah aja deh, udah yang Allah kasih yang terbaik. Kalau urusan dunia tuh kayak begitu mereka. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, apapun aja dari kebaikan ibadah yang mereka dengar, angkat tangan, ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Ya Allah saya kepengen jadi yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Saya bahkan pernah dikasih tahu nih ya, ada satu ustazah, dia bilang kayak begini, sekarang dia udah jadi ustazah nih sekarang. Dia bilang saya itu kenapa salah satu hal yang membuat saya pergi mondok, kemudian belajar agama, kemudian sekarang jadi ustazah. Dia bilang saya zaman saya SMP dulu, dia bilang saya pernah dibawa sama ummi saya pergi hadir majelis, saya lihat Ustazah Halimah ngajar di situ. Dia bilang saya bengong aja ngelihatnya, saya masih muda, dia bilang saya masih SMP. Dia bilang saya liatin, ya ampun pinter banget ya, saya pengen tuh jadi kayak gitu. Terus saya cerita sama abah saya, dia bilang abah saya, abahnya adalah seorang ustadz ya, kelulusan Mekah. Dicerita sama abahnya, tadi bah udah lihat ustazah bah, ustazahnya masih muda. Zaman itu saya masih muda ya, pas di SMP kan saya masih muda. Dia bilang, abahnya terus bilang kayak gini, nak, nih abah mau ngasih sama kamu ilmu. Kamu nak, kalau ngelihat orang yang solehah, yang ibadahnya bagus, yang ilmunya banyak, kamu kalau ngelihat ulama, orang-orang yang dimuliakan Allah, kamu lihat dan kamu kagum, kamu minta sama Allah, ya Allah saya kepengen jadi seperti itu. Kemudian bacalah sholawat dan bacalah surat Fatihah. Sholawat sama Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah saya pengen jadi kayak begitu. Fatihah gitu. Gitu. Kita kalau dengerin kebaikan-kebaikan, ada orang bisa begini, ada orang bisa begitu. Urusan-urusan kebaikan, gitu ya. Ada orang tuh bangun masjid, bagus masjidnya, gitu ya. Ada orang bisa bikin pondok pesantren, Masya Allah. Andai pun kamu nggak seperti itu, kamu bisa minta kepada Allah agar salah satu dari anak-anakmu ada yang kayak begitu. Gitu teman-teman. Baca apa tadi? Sama Fatihah. Sehingga sekalian saya muliakan, itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, undangan. Kamu jadi bernilai kalau kamu itu punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala yang sangat erat, yang sangat dekat, dan itu bisa terlaksana dengan
ibadah-ibadahmu kepada Allah, dengan ketaatan-ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritain, Ibunda Habib Umar bin Hafid, guru saya. Itu teman-teman saya sekalian, anaknya kan sampai bisa jadi anak soleh kayak begitu ya. Sampai anaknya bisa jadi wali min auliyaillah, Habib Umar bin Hafid. Kemudian lagi Habib alim masyhur itu mufti, teman-teman, mufti kota Hadramaut Tarim. Ibundanya, nih kamu perlu kenalan nih sama orang anaknya bisa jadi soleh-solehah kayak begitu. Saya banyak ketemu sama sama putri-putri beliau ya. Itu putri-putrinya Masya Allah semuanya. Semuanya orang-orang Masya Allah semua. Orang-orang yang ngeberkahin semuanya gitu. Emang luar biasa banget. Saudaraku sekalian, beliau ini Hubabah Zahra namanya. Perempuan sederhana, perempuan yang ya kalau dibilang kayak yang kaya gitu, enggak juga. Enggak, teman-teman, sederhana sekali. Bahkan dulunya lebih sederhana lagi. Dulunya awal-awal nikah itu beliau itu punya rumahnya tuh kecil banget, yang sampai rumahnya itu cuma satu kamar, satu dapur gitu ya. Kamar nyambung kamar, terus di luar kamar itu dapur, ada kamar mandi sama ruang tamu yang sangat-sangat kecil. Tapi suaminya Habib Muhammad bin Hafid itu ngajar. Dan kalau beliau ngajar itu murid-muridnya itu masuk semuanya ke dalam rumah itu, sampai kamarnya itu juga dipakai buat murid-muridnya duduk. Beliau nggak punya tempat buat duduk, naik ke atas sutuh. Orang Arab itu kan rumahnya di atasnya tuh dak gitu. Naik di atas sutuh, Hubabah Zahra tuh diem aja gitu, nungguin suaminya ngajar, teman-teman, bisa sejam 2 jam. Dan itu kadang-kadang kalau lagi di waktu musim panas bisa sampai 50 derajat Celcius. Kepanasan di atas atap. Beliau, teman-teman saya sekalian, tiap kali ngerasain kepanasan itu selalu doa sama Allah. Ya Allah, saya kepanasannya di dunia aja ya Allah. Di akhirat jangan. Tiap kepanasan dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia bilang ya Allah, saya kepanasannya di dunia aja, di akhirat jangan. Teman-teman saya sekalian, saya ingat banget sama Hubabah Zahra itu adalah orang yang ada kejadian apa aja beliau selalu ingatnya sama akhirat. Saya pernah satu waktu lagi di majelis di waktu malam gitu ya, kita lagi hataman Quran, terus lagi ada majelis lah gitu kan, di waktu malam-malam di Daruz Zahra ada Hubabah Zahra di situ di depan kita semuanya gitu ya, lagi kita enak-enak gitu di majelis tersebut. Itu tiba-tiba lampunya mati. Itu yang namanya anak-anak santri, begitu lampu mati ini sama kayak mak-mak gini nih, kayak ibu-ibu nih, kayak teman-teman di sini juga. Kalau lampu mati di waktu malam gelap semuanya, apa yang biasanya kamu langsung lakukan? Teriak, kayak yang gitu kan, kaget gitu, lampu mati teriak gitu. Semuanya seperti itu, gitu kan, kecuali Hubabah Zahra. Hubabah Zahra begitu lampu mati, itu beliau langsung bilang kayak gini, Allahumma nawwir kuburana ya Rabb. Ya Allah, terangkanlah kubur kami nanti ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini memang hatinya nggak pernah lupa sama Allah, hatinya nggak pernah lupa sama akhirat, yang dipikirin selalu saja urusan akhirat. Ini jadi perempuan bernilai, teman-teman, yang doanya mustajab, yang selalu dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Nah, kalau bicara taat, Hubabah ini cerita disampaikan sama putri beliau. Jadi waktu saya nulis bikin buku Bidadari Bumi, saya kirim surat sama cucu Hubabah Zahra. Waktu itu Hubabah Zahranya udah meninggal. Waktu saya bikin buku Bidadari Bumi kedua, itu baru aja ya di masa pandemi kemarin, tahun 2021. Saya masukkan beliau sebagai salah satu dari bidadari-bidadari bumi. Saya kirim surat sama cucunya, saya minta diceritain tentang neneknya.
Akhirnya kemudian mereka cerita tuh, mereka bikin surat panjang sama saya, ceritain tentang kehidupannya, biografinya Hubabah Zahra. Ini salah satu cerita yang saya dapeti dari putri beliau. Teman-teman saya sekalian, kata putrinya gini, Hubabah Zahra itu saya tinggal bersama dengan Hubabah Zahra dari sejak saya muda sampai dengan saya umur gitu kan ya. Itu dia bilang, tidak ada satu malam pun yang umi saya ketinggalan tahajud. Umi saya nggak pernah ninggal tahajud kecuali satu kali, satu malam doang. Seumur hidup teman-teman, nggak pernah ninggal tahajud kecuali satu malam. Dan tahajud bukan asal tahajud. Kata putri-putrinya, kami kalau malam-malam kebangun, kemudian kami keluar dari kamar kayak mau ngambil air, mau ngambil minum, mau kamar mandi gitu. Kami suka lewatin kamarnya Umi dan kami sering mendengar isak tangis Umi dari dalam kamar. Tahajud dengan linangan air mata, dengan tangisan. Apa yang beliau minta? Ya Allah, sayangi saya ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, sayangi keluarga saya ya Allah. Ya Allah, ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah, gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, dibilang umi saya seumur hidupnya nggak pernah ninggal tahajud. Ya dari mulai remaja gitu kan, nggak pernah. Sekali-sekalinya doang nih ninggal tahajud, gara-garanya malam hari itu beliau lelah dan sedang kurang sehat juga. Kemudian memang lagi habis selesai acara gitu, jadi memang badan udah capek banget juga gitu kan. Tidurnya udah larut malam. Beliau bangun ketika dengar suara adzan. Beliau tuh tinggalnya di samping Masjid Al-Mudhar. Jadi beliau nggak bangun sampai dengar suara azan. Pas bangun itu pas adzan subuh. Adzan subuh. Itu begitu beliau bangun, kata putrinya nih, begitu beliau bangun pas adzan subuh, gemeteran badannya sampai kayak nggak sanggup turun dari tempat tidur. Adzan, itu adzan subuh. Ya Allah, Zahra nggak bangun tahajud. Ya Allah, maafin Zahra ya Allah. Ya Allah, saya nggak bangun tahajud. Maafin ya Allah, maafin ya Allah. Gemeteran kakinya kayak nggak bisa bangun dari tempat tidur. Ya Allah, Zahra nggak bangun tahajud. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kasihanin Zahra ya Allah, astagfirullah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Kata putrinya, sepanjang hari itu umi saya menangis gak henti karena ketinggalan satu tahajud. Nih, perempuan berharga tuh yang begitu. Hah? Kalau kamu jadi perempuan nangis kamu karena tersinggung. Kalau kamu jadi perempuan nangis kamu karena cemburu. Kalau kamu jadi perempuan nangis kamu karena nggak dapet transferan. Kalau kamu sebagai perempuan nangis kamu karena ada yang ngatain kamu begini, kamu begitu, kamu sakit hati. Itu nggak ada bedanya kan antara kamu sama perempuan yang tidak beriman kepada Allah sama perempuan yang kafir. Teman-teman sekalian, maaf, sama perempuan yang jual diri itu, sama perempuan yang apa istilahnya itu, wanita tunasusila. Teman-teman sekalian, gak ada bedanya. Mereka juga kalau cemburu nangis, mereka juga kalau tersinggung nangis, mereka juga kalau ngerasa hatinya kayak nggak dianggap sama orang nangis. Teman-teman sekalian, mereka juga kalau lagi nggak punya duit nangis. Gak ada bedanya tangisan kamu sama mereka. Kalau kamu kepengen menjadi seorang perempuan yang berharga, jadikan tangisanmu untuk Allah. Jadikan tangisanmu karena takut kepada Allah.
Jadikan tangisanmu karena malu kepada Allah. Jadikan tangisanmu karena berharap cintanya Allah. Jadikan tangisanmu karena rindu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, kasihanilah aku dunia dan akhirat ya Allah. Pandanglah aku dengan pandangan kasih sayangmu. Kalau kamu menangis karena takut di akhirat nanti Allah tidak ridho kepadamu, itu baru yang namanya tangisan. Kalau kamu sama Allah nggak ditakdirkan untuk mengerjakan kebaikan, kemudian kamu menangis malu kepada Allah seperti Hubabah Zahra yang malu karena malam itu tidak bangun tahajud hingga menangis sepanjang hari, itu yang namanya hamba yang mulia, hamba yang berharga di sisi Allah. Begitu kamu berharga di sisi Allah, doa-doamu seakan selalu didengar sama Allah. Makanya itu sebabnya kenapa Hubabah Zahra punya anak, punya cucu orang-orang mulia semua teman-teman. Ya nggak salah emaknya begitu, ibunya begitu. Nah kalau model ibunya yang nangisnya karena tersinggung, aduh mama sakit hati mama. Dikatain begitu tuh sama tetangga tuh, liatin ntar tuh Allah maha membalas. Kamu sangkut pautin Allah sama emosi kamu, kata Allah. Kamu yang emosi kenapa aku dilibatin? Kamu yang emosi kenapa saya yang suruh bales? Teman-teman sekalian, dan kamu tuh ya kalau bilang bahwa tenang, liatin nanti Allah akan balas. Kamu nggak pernah mikir apa bisa jadi keburukan yang sekarang kamu terima adalah balasan Allah buat kamu di masa lalu. Kamu mungkin sering berbuat itu kepada orang lain sehingga Allah sekarang membalasmu dengan hal yang seperti itu. Maka mari teman-teman sekalian belajar untuk menjadi perempuan yang mulia dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Hubabah Zahra waktu ditanyain gini nih, Hubabah, kok anak-anaknya bisa jadi anak-anak soleh-soleha, gimana caranya dah Hubabah? Anak-anak Hubabah Masya Allah semuanya gitu, gimana Hubabah caranya? Kasih tahu kami dong. Kata Hubabah, gampang nak. Anak-anak itu adalah cerminan orang tua. Kamu kalau kepengen cerminmu bagus, ya gampang, kamunya aja tinggal bagusin. Nanti yang dicerminkan juga jadi bagus. Solehahkan dirimu, anak-anakmu akan menjadi soleh-solehah. Gitu kata beliau. Hubabah Zahra. Kabarnya Hubabah Zahra lagi nimang anaknya yang Habib Ali masyhur. Itu beliau suka bilang itu, Ali Mufti gitu. Subhanallah. Di masa dewasanya Habib Ali masyhur menjadi mufti Kota Tarim. Waktu bawa gendong-gendong Habib Umar bin Hafid, beliau suka bilang gini, Umar waliullah gitu. Kalau gendong-gendong bilangnya Umar waliullah. Subhanallah. Kita sekarang lihat bagaimana Habib Umar menjadi wali min auliyaillah, menjadi alim, menjadi ulama dari ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jangan suka ngomong yang enggak bagus tentang anakmu. Apalagi kalau kamu sampai ngedoain buruk buat anak-anakmu. Jangan. Ya Bu ya? Semarah apapun dirimu, jangan pernah ngatain anak, jangan pernah ngedoain buruk buat anak. Yang bagus-bagus aja kalau ngomong. Yang bagus-bagus aja. Solehah, gitu ya. Anak soleh, gitu. Gitu aja. Saya pernah diajarin, ada satu perempuan solehah, dia cerita sama saya. Saya Ustazah pernah denger nih dari ada orang ulama juga. Dia bilang katanya gini, kamu semarah apapun sama anakmu,
Semarah apapun sama anakmu, jangan pernah ngedoain buruk. Doanya gini aja, ya Allah, saya memang marah sama anak saya memang kesel sama anak saya, tapi saya ridho sama dia ya Allah. Saya marah sama anak saya kesel sama anak saya, tapi saya ridho sama anak saya ya Allah. Maka ridhoilah anak saya. Bukankah engkau mengatakan ridhomu terletak pada keridhoan orang tua, murkamu terletak pada kemurkaan orang tua. Saya ridho sama anak saya ya Allah, maka ridhoilah anak saya. Kenapa gitu? Anak kalau diridhoin sama orang tua, Allah ridho. Allah kalau ridho tuh bakal dibikin anak tersebut akan selalu mendekat kepada kebaikan-kebaikan. Tapi begitu kamu bilang saya nggak ridho sama anak saya, itu Allah nanti nggak ridho. Allah kalau nggak ridho sama seorang anak, akan dijadikan anak tersebut menuju ke jalan neraka, teman-teman. Orang nggak diridhoin sama orang tuanya, masuknya kemana? Neraka. Nah kalau udah anak jalannya ke neraka, ya udah tuh bakalannya selalu aja kepada hal-hal buruk terus. Makanya anak kalau nggak diridhoin sama orang tuanya, tambah jelek dah. Kelakuannya tambah jelek, akhlaknya tambah jelek, ibadahnya tambah jelek. Makanya jangan sampai ngedoain buruk sama anaknya. Mudah-mudahan Allah jagain kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu udah berapa tuh? 1 apa tadi? 2 apa tadi? Ilmu. 3 apa tadi? Amal ya. Dan yang keempat, terakhir teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu kalau kepengen jadi perempuan yang berharga, perempuan yang bernilai di mata Allah SWT, karena sejatinya kamu memang berharga di mata Allah, maka syarat mutlak untuk menjadi seorang perempuan berharga adalah berhati bersih. Bersihkan hatimu. Jangan biarkan kebencian kepada siapapun mengotori hatimu. Jangan benci sama orang. Jangan benci sama orang, siapapun orangnya. Jangan dendam sama orang, siapapun orangnya. Kamu kalau kepengen jadi perempuan mulia, jika ada di hatimu sekarang orang yang belum bisa kamu maafkan kesalahannya, demi nilaimu di mata Allah, demi kemuliaanmu di mata Allah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saran saya saat ini juga ucapkanlah, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan dia. Maafin. Karena nggak ada perempuan bisa jadi mulia di mata Allah kalau hatinya kotor. Hati kotor tuh dengan naruh dendam dalam hati. Seumur hidup nggak bakalan saya maafin. Dia berbuat kesalahan kepada saya begini. Kapan bikinnya? 30 tahun yang lalu. Ya Allah. Dan 30 tahun. Dari sejak 30 tahun tidak ada satu sholat pun yang terangkat darimu. Sayang teman-teman, sayang. Amal ibadah tuh diterima sama Allah. Salah satu syaratnya kamu harus terbebas dari salah satu dari 3 orang. Katanya Nabi Muhammad, salasatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 kelompok orang kalau ngerjain sholatnya nggak keangkat di sisi Allah, nggak keangkat di sisi Allah, keangkat aja enggak, gimana mau diterima? Nggak diterima, gimana mau dibales? Gimana mau berpahala? Keangkat aja enggak. Kata Nabi Muhammad, tidak terangkat darinya fawqa ru'usihim shibra, 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Sholatnya ketolak. Siapa itu? Imam, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Ya, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Pemimpin tuh apa aja? Semuanya nih. Mau dia jadi camat, mau dia jadi lurah, mau dia jadi bupati, mau dia jadi gubernur gitu kan. Pemimpin satu kaum itu wahum lahu karihun man walla qauman wahum lahu karihun.
seseorang yang memimpin satu komunitas, satu kelompok masyarakat, sedangkan kaumnya benci kepadanya, sholatnya nggak akan keangkat satu jengkal pun. Maka saran saya teman-teman saudariku sekalian, ini deket lagi nih tahun 2024, nggak usah ada yang nyalon di sini ya. Dah nggak usah nyalon jadi bupati, nggak usah nyalon jadi camat. Itu masalahnya berat tuh. Masalahnya berat, takutnya kalau masyarakat nggak senang kepadamu karena kamu berbuat kezaliman, masyarakat nggak demen kepadamu, sholatmu nggak keangkat satu jengkal pun. Itu sebab pertama. Sebab keduanya, kayaknya kagak ada yang milih dah. Kayaknya kamu nggak kepilih dah, mendingan nggak usah ya. Resiko akhiratnya jauh lebih berat, lebih aman-aman udah. Jadi rakyat jelata aja udah. Biar kita dihisab dengan apa yang kita lakukan aja, nggak dihisab atas penilaian orang lain kepada kita, insya Allah. Itu satu. Yang kedua, katanya Nabi Muhammad SAW, orang yang sholatnya nggak keangkat satu jengkal pun dari atas kepalanya adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, seorang istri yang sedang tidak diridhoi oleh suaminya. Istri kalau nggak lagi diridhoi sama suaminya, itu teman-teman saya sekalian, sholat kayak apapun suaminya nggak ridho, nggak keangkat satu jengkal pun. Makanya kamu hadir majelis juga kalau nggak diridhoi sama suami percuma gitu. Makanya saran saya nih, kalau yang lagi ada masalah nih sama suami, suaminya lagi nggak ridho, dah buruan dah. Mumpung Israel belum datang, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung nyawa masih belum terkeluarkan dari tubuh, teman-teman saya sekalian, minta ridho sama suamimu, ya. Para suami nih, para istri yang punya suami, minta ridho sama suaminya, suami kamu ya, bukan suami orang. Yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, yang sholatnya nggak keangkat satu jengkal pun, imra'at akhwan mutasariman, dua orang yang sedang bertikai, dua orang yang masih di hatinya terdapat dendam antara satu sama lain. Kamu di hati kamu masih ada pertikaian sama seseorang dari hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang muslimah, itu selama kebencian tersebut, dendam tersebut di dalam hati, sholatmu nggak keangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa pentingnya hatimu buat bersih, teman-teman sekalian. Bersihin hati. Habisnya gimana ya Ustazah, yang dia kerjain tuh nyakitin banget sama hati saya Ustazah, jadi saya nggak bisa gitu, nggak rela gitu mau maafin dia begitu aja. Gimana caranya biar saya ini bisa lega maafin dia? Ini saya kasih tahu teman-teman, sebenarnya kalau kamu beriman, kamu tahu dong bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Apapun yang terjadi tuh, dia nyakitin kamu apa segala macam, ujung-ujungnya sumbernya, ketetapannya, takdirnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah selalu punya takdir baik dalam setiap apapun yang dia takdirkan kepadamu, terutamanya adalah untuk menghilangkan kesombonganmu. Kalau semua orang memuliakanmu, bagaimana kamu bisa belajar tawadhu? Kalau semua orang baik terus sama kamu, bagaimana kamu bisa belajar sabar? Kalau semua orang cinta semua sama kamu, mengeluk-elukan kamu, memuliakan kamu, sangat mungkin hatimu untuk terkena kesombongan, merasa diri adalah orang mulia, padahal belum tentu, kan begitu?
Allah kepengen kamu menjadi seseorang yang mulia, sehingga Allah SWT dengan cara itu, ada yang nyakitin kamu, ada yang menyinggung perasaanmu, ada yang menghina kamu, untuk menjadikan kamu bisa memaafkan mereka semuanya, dan kamu pun bisa menjadi orang yang hidupnya lebih mulia. Tenang aja Bu, kalau bicara disakitin sama orang, Nabi Muhammad juga disakitin sama orang. Kalau bicara dikata-katain sama orang, Nabi Muhammad juga dikatain sama orang. Kalau bicara tidak diperlakukan dengan benar oleh orang, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad Bu, dibunuh, mau dibunuh, diusir, kan begitu. Dikatain gila. Kita sih enggak sampai segitu. Padahal kita enggak sebaik Nabi Muhammad tentu saja. Nabi Muhammad paling baik aja ada yang gituin kok, apalagi kita. Wajar banget lah. Ada orang enggak suka sama kita, wajar. Ada orang yang ngata-ngatain kita, wajar. Betul enggak? Saya inget tuh sama ucapan salah satu guru saya, Syekh Umar Al-Khatib. Beliau bilang, kalau Nabi Muhammad tuh tawadu beneran. Nabi Muhammad tuh tawadu beneran. Nabi Muhammad dikata-katain orang dan beliau tetap senyum, tetap sabar, tuh tawadu. Nabi Muhammad memang tawadu beneran. Para wali-walinya Allah tuh dikata-katain orang tawadu beneran. Tapi kalau kita nih dikata-katain orang, kemudian kita diam gitu kan, kita ini belum tentu tawadu, bisa jadi tahu diri, karena bisa jadi kata-kataan orang buat kita itu benar. Betul nggak? Kamu memang dasar kurang ngajar. Tunggu dulu, kurang ngajar, kayak emang bener dah. Betul nggak? Kurang ngajar nggak nih kita nih? Kadang-kadang emang kurang ngajar kita, kurang pelajaran, kurang terdidik, kan begitu. Makanya udah orang, makanya ada salah satu ulama, teman-teman saya sekalian, dikatain gini nih, maaf ya, anjing loh, ulama nih, dikatain begitu sama orang. Dia bilang kayak begini, makasih ya atas pujiannya. Kata orang tersebut, apaan pujian? Saya lagi ngatain kok. Kata ulama tersebut, saya dengarnya pujian kok. Kenapa kok bisa pujian? Dia bilang, saya kepengen banget bisa jadi kayak anjing buat tuannya. Dia bilang gak ada binatang lebih nyenengin buat tuannya daripada anjing. Saya juga kepengen bisa jadi kayak anjing, nyenengin buat tuan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saya bisa seperti anjing yang bisa membuat ridhonya tuannya. Allahumma ja'alna kama, ya Allah jadikanlah saya seperti anjing. Teman-teman saya sekalian, luar biasa banget nih. Nah, hati bersih itu kayak begitu. Hati bersih itu kayak begitu. Masya Allah, Masya Allah. Nih ya, bener banget loh. Nilai kita nih paling banyak nih urusannya sama hati nih. Hati bersih tuh bakalan jadi orang mulia. Ini cerita terakhir nih. Karena memang ini adalah syarat terakhir. Kamu pengen jadi mulia, pengen jadi berharga, ya ini dia syaratnya. 1, iman. 2, ilmu. 3, taat, amal soleh ya, lalu ngerjain ketaatan, perintah apa aja sama Allah yang taat. Kemudian yang terakhir nih bersihnya hati. Ini asli teman-teman sekalian, ini bersihnya hati ini paling signifikan dalam urusan menjadikan kita berharga atau enggak berharga, karena memang hati adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini cerita terakhir saya nih. Saya diceritain belum lama, beberapa bulan yang lalu, sama ada salah satu guru saya yang datang kemari, namanya Hubabah Syarifah Al-Haddar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau dari kota Sewun, beberapa bulan yang lalu datang ke Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat, taatillah, sehingga bisa datang-datang lagi ke negeri kita insya Allah. Dia ada seorang perempuan teman-teman. Salah satu gurunya Hubabah Syarifah ini cerita sama saya nih, Bapak Syarifah nih, ya Allah Halimah, kalau aja masih hidup saya kenalin kamu dah sama beliau, katanya gitu. Masya Allah banget, ini adalah perempuan, salah satu dari perempuan paling Masya Allah yang pernah saya kenali. Perempuan ini teman-teman, nikah nih,
berapa tahun yang silam gitu ya, kayak 50-60 tahun yang silam. Beliau nikah, terus abis nikah berapa lama itu nggak punya anak. Akhirnya datang ke dokter, sempat nanya gitu ke dokter, ternyata beliau memang sangat bermasalah sehingga para dokter tuh memutuskan bahwa dia itu mandul. Si istrinya nih mandul, gitu ya. Udah, tapi ya mau gimana lagi gitu. Udah aja. Suaminya sayang sama dia. Kenapa bisa suaminya sayang? Ini tadi nih teman-teman sekalian. Perempuan ini hatinya bersih banget. Nggak pernah ada apa-apaan gitu, kebencian sama orang, apa segala macam nggak ada. Terus satu waktu, jadi gini, si suami ini nih punya nenek, ya, punya nenek. Dia ibunya udah meninggal, tapi neneknya masih ada gitu. Neneknya ini diasuh pertamanya sama salah satu dari bibinya, salah satu dari bibinya. Terus bibinya udah meninggal. Akhirnya si nenek ini nggak ada yang ngasuh gitu. Si suaminya nih kesian gitu kan, dia bilang sama istrinya gitu, ada nenek saya nih gitu, gak ada yang ngasuh, kesian banget, gimana kalau kita ambil aja di rumah kita. Si istrinya bilang, ya ampun seneng banget, ya udah deh bawa aja ke rumah, kan kita juga gak ada anak nih, udah kita asuh aja di rumah. Suaminya bilang, kamu beneran mau? Mau beneran, ayo deh bismillah kita rawatin yuk. Saya juga suka kesepian kan kalau kamu pergi kerja, jadi saya ada temennya. Bawa deh nenek kamu ke rumah, ntar saya rawatin. Tapi masalahnya kenapa? Nenek saya itu udah sakit-sakitan. Nggak apa-apa, bismillah, yuk. Dibawalah si nenek tersebut ke dalam rumahnya. Teman-teman sekalian, nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur. Bahkan mohon maaf, kencing di atas tempat tidur, buang hajat di atas tempat tidur. Dan si cucu ini, jadi mantu cucu ya, si perempuan ini, dia ngerawatin dengan penuh sukacita. Dia rawatin pagi tuh, habis suaminya pergi kerja gitu kan, si neneknya dimandiin sama dia gitu, dirapiin, pakein baju, dibedakin, cantikin gitu kan. Terus abis gitu tuh dimasakin, disuapin neneknya itu gitu, disenengin yang luar biasa. Sampai kata neneknya, ya ampun nak, kamu tuh baik banget sih. Ini kebaikan hati nih emang, ya Allah. Hal yang penting banget gak sih buat kita minta? Ini bukan nenek kandung loh, nenek mertua. Dia bisa urusin sampai kayak gitu teman-teman. Dia bisa urusin sampai segitu baiknya gitu. Terus tuh kalau neneknya itu kenapa-napa gitu kan, pipis misalnya, dia istinjain, diurusin sama dia dengan sebagus-bagusnya. Habis itu ntar kalau misalnya gitu ya, dia keluar gitu pas malam-malam, dia masuk lagi gitu, nek bulannya cakep banget nek, yuk nenek lihat yuk. Kata neneknya, nah kan saya nggak bisa jalan gitu. Sebentar nek, karena ya saya gendong nenek gitu. Digendong neneknya, dibawa ke depan, dia ngeliatin bulan berduaan sama si nenek tuh. Cakep ya nek ya. So ikut sekalian saya muliakan, itu si neneknya luluh lantak hatinya, terharu luar biasa, penuh syukur mendapati seorang perempuan yang baik hatinya kayak begitu. Emang baiknya hati ini nomor satu teman-teman, nomor satu banget. Kita mesti minta sama Allah, ya Allah karuniakan kepada hati kami kebaikan hati, bersihkan hati kami ya Allah, hingga bisa menebarkan kasih sayang kepada siapapun yang kami temui. Ya Allah, sayangi hati kami ya Allah. Semua yang gak bagus di hati kami bersihin. So ikut sekalian, si nenek itu hari-harinya barengan si cucu ini, kalau udah malam, si nenek ini doa gak henti sama Allah. Dia doa bilangnya kayak gini, ya Allah, saya gak bisa bales
kebaikan perempuan ini ya Allah. Engkau yang dapat melakukannya. Ya Allah, penuhkanlah rumah ini ya Allah. Penuhkanlah rumahnya dengan harta dan dengan keturunan. Dengan anak-anak dan dengan harta ya Allah. Dia doa terus ya kayak gitu. Ya Allah, penuhkanlah dirinya dengan keturunan dan dengan harta di dunia dan dengan keridhoanmu serta surga di akhiratmu ya Allah. Doa terus nenek itu tiap malam. Teman-teman saya sekalian, sampai beberapa tahun kemudian nenek itu meninggal. Si perempuan ini, nenek itu meninggal, nangisnya kejernya luar biasa. Sedih, gak punya teman, sedih banget, dia terluka banget gitu hatinya. Emang sedih, dia sayang banget sama si nenek itu. Subhanallah, begitu nenek tersebut meninggal, dia hamil. Padahal itu dokter udah putusin dia mandul teman-teman. Dia hamil, habis itu anaknya yang sekarang ini masih kecil gitu, dia hamil lagi, lahir anak lagi, dia hamil lagi, lahir anak lagi, 10 anaknya. Itu 10-10-nya anak, Masya Allah semuanya, nyenengin hati semuanya. Dan dia kemudian suaminya juga usahanya tambah bagus, sampai jadi kaya raya. Hubabah Syarifah itu yang cerita, ya Allah Halimah, emang bener-bener kebaikan hati itu emang luar biasa banget. Modal buat kita bisa jadi hidup bahagia, modal buat kita hidupnya bisa jadi berharga. Dia bilang, saya kalau datang ke rumah guru saya ini, ke rumah perempuan berkah ini nih, dia bilang sekarang waktu zaman saya muda itu perempuan ini adalah perempuan yang udah umur gitu kan, udah umur 70-an tahun. Itu rumahnya rame banget, ada anak, ada cucu gitu, rame banget rumahnya. Emang bener-bener doanya perempuan tua nenek tadi ini emang bener-bener terlaksana. Betul-betul banyak banget anak-anaknya, cucu-cucunya, dan dia hidup bahagia, seneng banget gitu. Dia bilang, dan dia kaya raya sampai dengan tamu tuh sama dia kalau pulang dibawain emas. Dari kayanya, dia kaya dan dermawan teman-teman. Orang kalau hatinya baik, kaya ya dermawan, kan begitu tuh. Orang kalau hatinya baik yang dipikirin ngasih aja. Jadi saya tuh yang jadi murid malu kalau datang ke rumahnya pulang-pulang tuh bawa emas, bawa makanan enak-enak, bawa apaan aja tuh. Dia bilang Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, harta banyak, keturunan banyak, semuanya didapat karena doa yang indah dari seorang perempuan solehah yang dia memperlakukannya dengan hati yang bersih. Yuk belajar yuk, belajar punya hati bersih. Ini kalau 4 syarat ini nih ada semuanya sama kita nih, nggak salah, nggak bukan, pokoknya udah pasti kamu akan menjadi seorang perempuan yang berharga di mata Allah. Dan kalau kamu jadi seorang perempuan berharga di mata Allah, saudariku sekalian yang saya muliakan, tiap rasa hatimu bernilai di mata Allah, tiap ibadahmu bernilai di mata Allah, dan kamu akan dibahagiakan Allah sebahagia-bahagianya. Kamu kalau bernilai di mata Allah, pasti Allah akan jadikan dirimu bernilai di mata suamimu, sehingga suamimu tak akan pernah sampai hati menyakitimu. Kamu kalau bernilai di mata Allah, kamu akan dijadikan bernilai di mata anak-anakmu, sehingga anak-anakmu akan hormat, akan sayang, akan cinta kepadamu teman-teman. Gak usah kamu marahin, gak usah kamu ajarin, gak usah sering-sering kamu ingetin, aku adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kakiku. Gak usah pakai kayak gitu-gitu, gak usah pakai kayak gitu-gitu. Anakmu akan dengan sendirinya hormat, sayang, cinta padamu kalau kamu berharga di mata Allah.
Kalau kamu berharga di mata Allah, kamu akan berharga di mata hamba-hamba ciptaan Allah SWT, makhluk Allah SWT. Kalau kamu berharga di mata Allah, Allah akan jadikan kamu berharga di hadapan malaikat Israel saat nanti mencabut nyawamu. Kalau kamu berharga di mata Allah, Allah akan jadikan kamu berharga di hadapan malaikat Mungkar Nakir ketika nanti akan datang ke kuburmu untuk bertanya. Kalau kamu berharga di mata Allah, kamu akan hidup mulia di padang mahsyar, kamu akan hidup mulia di alam barzah, kamu akan hidup mulia di manapun saja kamu berada. Kalau kamu berharga di mata Allah, di hidupmu ini, di sisa hidupmu yang tersisa, kamu berharga di mata Allah, kamu akan berharga di akhirat nanti. Kamu akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad. Kamu berharga di akhirat nanti, kamu akan dinilai Allah dengan surga. Dan kamu akan berkumpul dengan orang-orang mulia yang berharga di mata Allah. Kamu akan bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah Zahra. Kamu akan bisa memandang wajah Sayyidah Khadijatul Kubra. Kamu akan bisa memandang wajah perempuan salehah berilmu Sayyidah Aisyah Ridha. Kamu akan bisa berkumpul dengan orang-orang saleh-salehah kelak di akhirat nanti, teman-teman. Hidup ini adalah perjalanan, dan dibandingkan dengan akhirat, ia adalah perjalanan yang singkat. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikanlah ia sebagai caramu untuk berbekal taat. Kita semua adalah musafir, dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Pastikan di sisa hidupmu kamu menjadi seorang perempuan yang berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Milikilah keempat syarat keberhargaanmu, sehingga semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan. La hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تؤاملنا مؤاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن والبؤس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شكيا ولا متروبا ولا محروما. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh. 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 Atuh.